Alhamdulillah, alhamdulillah, wabarakatuh. Today, alhamdulillah, we meet again here to learn about English. And now I feel so fresh for today. I feel so energetic for today. Do you know why? Why? Do you know why? I don't know. Bapak ini hari ini masuk ke kelas ini kalau membacakan puisi kita bisa bertemu lagi. Bapak merasa sangat bahagia, sangat semangat hari ini, sangat segar hari ini. Ada apa? Aku ketemu sama murid-muridku yang cantik. Aku so well now. Bapak hari ini merasa sangat sehat. How about you? Alhamdulillah. Are you fine? Are you happy? Okay. By the way, this chair is no student. Hari ini kursi kita kosong. Nanti ada sekolah siapa? Oke, ya. Hari ini satu orang yang tidak sekolah. Kenapa tidak sekolah? Sakit. Kita doakan. We pray to Allah Subhanahu Wa Taala help si girl well. Amin. Kita berharap Levin segera sehat. Dan kalian semua hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat harus memohon kepada Allah kalian. Dan selanjutnya ya kita supaya berkah ya kita harus berdoa dulu. Oke, who want to live to pray in English? Oke, jadi sekarang kita dulu. Attention, let's pray together. Begin. Ilmu yang akan kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Hari ini ada tema tentang energi terbarukan yang kebetulan kami bertiga berdiskusi. Tema ini ada sangkut pautnya dengan 3 mata pelajaran ini. Satu, ke PPKN-nya ada, yang kedua ke bahasa Inggrisnya juga bisa, yang ketiga ke pelajaran IPA-nya juga bisa. Maka pelajaran hari ini kita mempunyai tujuan. Kira-kira kenapa disatukan ada tujuannya dan lain-lain kan? Ada tujuan, kemudian supaya bisa cepat menyelesaikan masalah. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, tujuan intinya adalah yang pertama di bidang PPKN. Energi terbarukan itu apakah ada sangkut pautnya enggak dengan Pancasila? Ada. Tentang apa? Tentang keadilan. Kalian harus bisa meneliti, kalian harus bisa mempelajari apakah energi terbarukan di Indonesia itu sudah berkeadilan sosial atau belum? Belum. Nanti kalian pelajari dan kalian analisis. Yang kedua, di bahasa Inggris kalian harus mengenal istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan yang akan diungkapkan atau digunakan dalam bahasa Inggris tentang Energi terbarukan. Dan yang ketiga, ini materi pokok di IPA. Ya, itu yang ada energi terbarukan itu pelajaran IPA. Kalian harus mengenal energi terbarukan itu apa, kemudian fungsinya apa dan sebagainya nanti oleh guru IPA. Makanya sekarang kalian ada 3 guru di sini supaya kalian lebih mengenal semua tentang energi terbarukan, baik diungkapkan dalam bahasa Inggris ataupun disangkut pautkan dengan PKN ataupun di IPA. Tujuannya kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke,
look to the picture, then tell me what they are. Apa artinya? Bisa? Lihatlah gambar tersebut, lalu kasih tahu bapaknya. Oke. Apa yang mereka? Apa itu mereka? Ya, jadi kalian silahkan lihat gambarnya, lalu siapa yang tahu dalam istilah bahasa Inggris gambar-gambar berikut. Oke. The first picture, gambar pertama. Bang Iqbal. Turbin? Turbin? Turbin. Yang pertama? Kincir. Turbin, kincir. Oke, ya. Yang ada yang berbeda pendapat tentang gambar yang pertama? Wine turbine in English. Ya, wine turbine. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya wine turbine? Kincir angin. Kincir angin. Ya, bisa turbin angin. Ya, kincir angin. Jadi tenaga dengan kincir angin. Oke, Jami. Ya. Terakhir ada gambar sapinya. Kemudian ada gambar tanamannya. Dan kalau Angin. bisa ada hubungannya anginnya. Ya, Pak. Angin. Tepuk tangan bersama. Ya. Tadi Pak. Ya, Biomasa. biomasa kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris tinggal dibuang A-nya. Biomas. Biomas. Ya, dalam bahasa Inggris biomas. Nah, untuk yang terakhir, ya nanti kita ke permainan ya. Permainan. Ada 5 gambar ini. Tolong diulang satu orang, siapa yang bisa put up your hand to tell in English what they are. Jami Pak. Jami. The first picture, wine turbine. Second picture, Solar panel. third picture, Hydropower. fifth picture, Pembangkit listrik the tenaga last picture. English. Geothermal. Now, the last picture, Biomas. biomas. Okay, next. Ini sudah ada 5 bintang ya, nanti tanda tangan 5, Salwan 2 bintang tadi. Kemudian nanti Teh, Sylvia ya, tanda tangan nanti 2 bintang itu. Oke, berikutnya ya, ada soal yang di-online-kan. Ya, jadi di-online-kan. Silakan kalian buka yang di-online tentang vocabulary. Kalian tahu bisnis kan? Tahu. Iya, bisnis ya. Nanti linknya Bapak share di grup Sri ya, Sri. Penggunaannya murah, biaya awalnya mahal. Nah, banyak pengangguran
energi terbarukan. Energi generate apa artinya? Bisa. Energi yang bisa bisa Didaur ulang, dibuat ulang, kembali. Diolah kembali. Generate secara alami. Jadi yang disebut dengan energi terbarukan adalah energi yang bisa didaur ulang secara alami. Use this energy material for work. Apa artinya? Menggunakan bahan organik untuk bahan bakar. Menggunakan bahan organik untuk bahan. Itu disebutnya. Bisa orang lagi. Kemudian Bisa. It is an alternative to fossil fuels and helps reduce pollution. Oke, it is an alternative to fossil fuels and help reduce pollution. Nah ini nanti dijelaskan silakan pengertian untuk menjelaskan tentang pengertian energi terbarukan. Oke, tadi sama Pak Ade itu cara pengungkapan itu kalian juga cukup bagus ya dalam bahasa Inggris. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Hasan, kita bertiga itu kolaborasi yang ada semuanya harus tahu juga dalam bahasa Inggris dalam IPA. Ya, ini bahasa Inggrisnya dan ini kata Indonesia. Ya, jadi renewable energy itu benar, energi terbarukan. Yang namanya terbaru dia terus bisa terus baru bisa didaur. Kemudian seperti itu. Energi terbarukan itu berasal dari sumber daya alam yang terus bisa diperbarui. Kamu coba, ada apa aja? Anda tahu dan kita semua tahu bahwasanya bahan bakar fosil itu terbau. Suatu saat akan ya, kalau matahari itu beda. Kalau matahari itu akan hancur kalau ya. Selama ada matahari, maka kita bisa menggunakan matahari sebagai energi alternatif. Anda tahu alternatif itu artinya Cadangan. cadangan. Jalan lain. Jalan alternatif. Oh, cadangan jalan. Dan kalau ini tidak bisa, berarti pakai yang ini. Ya. Sama kayak ini. Next slide. Type of power energy. Apa artinya? Energi terbarukan ini jenis-jenisnya. Yang udah juga boleh setia. Material. Oke, wah lanjut. Kemudian Pak Satria lagi ya. Tipe-tipe dari energi terbarukan ya. Dijelaskan supaya lebih gamblang oleh guru yang berkompeten ya. Karena Bapak bahasa Inggris, Pak Satria itu ada di Pak Satria. Untuk solar energy itu menggunakan matahari cahaya. Kalian perlu tahu kenapa Pak dari cahaya matahari kok bisa matahari? Di energi matahari atau di cahaya matahari ada yang namanya material apa? Foton. Foton itu adalah partikel matahari yang bisa mengubah yang bisa mengubah komponen yang ada di panel surya. Di panel surya apa panel surya? Yang warna hitam itu apa? Itu bahannya bahan superkonduktor. Itu kalau superkonduktor terkena airnya foton itu bisa diubah menjadi yang namanya listrik. Cahaya matahari diubah menjadi nah sebelum ke sana ke kimia dulu dan dari kimia ke listrik. Dan itu untuk solar energi listrik. Ada juga memanfaatkan energi panas atau energi matahari. Itu tidak harus listrik, tapi dia juga bisa digunakan sebagai kompor matahari. Tahu apa matahari? Kompor yang matahari. Belum pernah lihat? Kalian kalau baca di internet atau di media massa apa itu ada kompor, bahkan dari cermin. Cerminnya dibuat ya, pas belakang udah belajar cermin cepu kan? Cermin cepu itu sifatnya konvergen, mengumpulkan cahaya. Ketika cahayanya itu berkumpul di satu titik, maka itu akan menjadi sumber panas dan bisa memasak. Makanya ketika pintu dibuka itu seperti ada udara yang
renewable energy. Ya, ketidakadilan itu di pelajaran apa tadi? Ya, apa bunyinya di Pancasila itu apa? Untuk lebih jelasnya kita sampaikan oleh ahlinya ya. Kita ke guru PKN Bapak kita tercinta pada Bapak Ali. Silakan. Sebelum kita melanjutkan, kita review dulu apa yang telah kamu pelajari. Nih, tadi kalian telah mempelajari tentang topik hari ini apa? Energi terbarukan. Jadi energi terbarukan dihubungkan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Sebelum kalian masuk mengerjakan lembar kerja, ini di nilai sebetulnya sebelum ini ada kita kupas dulu sebelum masuk ke sila ke ya. Kita tulis topik hari ini adalah energi terbarukan. Kenapa energi fosil dianggap harus ada solusi? Karena ada prosesnya. Karena menghasilkan polusi. Jadi polusi diselesaikan dengan solusi. Ya. Jadi benang merahnya sudah nampak. Ada polusi. Yang tadi sudah disampaikan oleh guru IPA. Kita cari solusi. Energi. Pasal 30. Ada, coba cari di sana. Pasal 33 di bawah. Ayat 3, tepat. Ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk besar-besar semakmuran rakyat. Untuk ini solusinya. Potret saat ini ada kesenjangan energi di negara kita. Ketidakadilan ini yang menjadi masalah selain dari polusi. Jadi kita akan belajar hubungan dengan Pancasila, juga solusi tentang dampak secara sosial bayar Lebih mahal. mahal dengan Energi menggunakan energi alternatif genset. Sedangkan kalian tahu Pak, genset itu digerakkan oleh fosil, oleh energi fosil. Kan genset dibuat berbentuk mesin, mesinnya dimasukin bensin atau solar, sama aja dengan pembakar fosil gitu ya. Kita di sini dibahas bahwa sila ketiga kolaborasi. Seperti apa kolaborasi yang harus kita lakukan, pemerintah terutama lakukan. Kita makan mengikuti pemerintah ya. Apa yang harus pemerintah lakukan? Komunikasi. Untuk melakukan kolaborasi dalam kesenjangan energi. Sudah dijelaskan secara singkat oleh Pak Ade barusan, maksudnya kita akan mengisi LKP ya, tetapi ada hal-hal yang memang harus kalian pahami betul. Ingat, LKPD ini lembar kegiatan peserta didik sebagai petunjuk ya, sebagai rambu-rambu untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini.
Ya, jadi kalian rambu-rambunya ada di LKPD. Ya, mau ngapain kita hari ini? Bapak pengen, karena tadi terakhir kita harus membuat solusi, yaitu membuat sebuah project ya yang memungkinkan suatu saat akan bisa terwujud, yaitu membuat sebuah alat atau membuat sebuah video, membuat alat atau membuat video. Ya, nanti kita spin atau kita pocong kelompok mana yang akan membuat video dan kelompok mana yang akan membuat alat peraga. Ya, nah sebelum mengerjakan kita harus spin dulu, harus pocong dulu. Ya, kelompok mana yang akan bagian alat peraga dan kelompok mana yang akan bagian video. Nah, tapi kan video kampanye. Oke. Teguh air. Oh. Maka biru Pak, tinggal biru. Betul, biru. Biru. Lagi ini pokoknya harus membuat alat peraga. Alat peraganya harus dikaitkan dengan potensi di Garut. Tadi apa potensi di Garut? Angin sama naon? Matahari agak sulit karena harus pakai alatnya. Air. Berarti angin atau air. Kita harus membuat apa? Kincir. Ya, silakan kalian cari di berbagai media bagaimana cara membuat alat peraga tersebut. Ya, kincir air atau tenaga pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga angin. Atau ya, salah satu aja pilih. Oke, yang ini bikin apa? Video kampanye. Ajarkan kepada masyarakat gimana caranya bersama-sama membuat atau beralih ke ini. Juga sudah ada. Kalau untuk sumber bacaan kalian bisa nyari di sumber bacaan manapun, di situs manapun, di media online yang lainnya tentang materi sekarang. Ya, lanjut halaman kedua. Alat dan bahannya sudah ada handphone dan juga alat tulis kalian. Jawab pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD. Oke? Ada berapa pertanyaan dia? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak tidak? Tidak. Paham ya? Siap nih? Are you ready? Good. Sebelumnya kita akan tayangan video dulu. Ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, kalian harus menyimak 2 video. Video yang pertama tentang konsep energi terbarukan dan video yang kedua tentang isu lingkungan dan isu sosial yang ada di Kabupaten Garut. Gitu. Nanti tolong dicermati baik. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Halo Edukasi. Di video kali ini kita akan mempelajari energi terbarukan. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya. Apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan berasal dari sumber alami yang tidak akan habis, seperti sinar matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Berbeda dengan energi tak terbarukan seperti batu bara dan minyak bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sustainable and future-oriented. Our campaign video is designed not only to inform but also inspire. It aims to raise awareness of the urgent need for energy transition, highlight the benefits of renewable energy, and encourage communities, especially the younger generation, to take part in building a greener future. In this presentation, I will walk you through the core ideas
visual concept, and key message of the video. So together we can see how this campaign will contribute to a more sustainable world. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya sangat antusias untuk berbagi dengan Anda semua rancangan konsep dari video kampanye kami tentang transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Seperti yang kita semua tahu, energi fosil telah menggerakkan dunia kita selama berabad-abad, namun juga meninggalkan dampak lingkungan yang serius, seperti polusi udara, emisi gas rumah kaca, dan ancaman perubahan iklim yang semakin besar. Disinilah energi terbarukan hadir, bersih berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan. Video kampanye kami dirancang bukan hanya untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk menginspirasi. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran akan urgensi transisi energi, menyoroti manfaat energi terbarukan, serta mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk turut berperan dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dalam presentasi ini, saya akan mengajak Anda melihat gagasan inti, konsep visual, dan pesan utama dari video tersebut, sehingga bersama-sama kita dapat memahami bagaimana kampanye ini akan berkontribusi pada dunia yang lebih berkelanjutan. Untuk selanjutnya akan di-slide oleh saya. Okay, opening scene. Visual, Earth from space, that into a bustling city full of pollution. Sound of machine, business, and factory smoke, or diesel, with release of fossil energy, oil, gas, and coal. But all of this comes at a state-based pollution, climate crisis, and environment destruction. Reality and impact of fossil energy. Visual, forest burning, food, drought, and extreme temperature. Children being lost. Narration. Climate change is the of the future. It's happening today, right around. Selanjutnya, yang dimaksud dengan yang saya baca tadi adalah dari menit 15 detik, visual memiliki visual yaitu pembukaan dimulai dengan adegan-adegan yang menunjukkan dampak energi fosil, asap pabrik, kemacetan kota dengan polusi, lahan yang rusak akibat penambangan, cuaca ekstrim atau banjir kekeringan, musik latar yang sedikit tegang atau melankolis. Narasinya adalah, dulu kita membangun peradaban dengan kekuatan bumi, namun setiap kemajuan punya harga. Harga yang kini kita bayar adalah masa depan. Dari 15 detik sampai 45 detik yaitu adalah peralihan masalah ke solusi yang memiliki dua, yaitu visual dan narasi. Untuk visualnya adalah transisi cepat ke adegan-adegan energi terbarukan, padang panel surya yang luas, turbin angin berputar, anggun di atas bukit, pembangkit listrik tenaga air yang bersih, geothermal. Biasa juga diperlihatkan inovasi kecil seperti panel surya di rumah warga atau kendaraan listrik. Warna-warna visual menjadi lebih cerah dan hidup. Dan narasinya adalah, tapi ada jalan lain, sebuah kekuatan tak terbatas yang tak pernah padam, energi terbarukan, bersih, berkelanjutan, dan milik kita semua. Selanjutnya, dari menit 45 detik sampai 90 detik yaitu manfaat dan dampak positif, yang memiliki dua contoh yaitu visual dan narasi. Untuk visualnya adalah tunjukkan dampak positif. Anak-anak bermain di lingkungan yang bersih, kota dengan langit biru, pertanian yang subur berkat irigasi tenaga surya, nelayan yang menggunakan perahu listrik, masyarakat desa yang mendapat akses listrik dari sumber terbarukan, visualisasi pertumbuhan ekonomi hijau, lapangan kerja baru, dan narasinya adalah dengan energi terbarukan kita diciptakan udara bersih, lingkungan lestari, dan ekonomi yang kuat. Setiap inovasi adalah langkah menuju kemandirian energi, membuka lapangan kerja baru, dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengajukan diri. Meskipun energi terbarukan ramah lingkungan, penerapannya masih kalah cepat dibandingkan energi fosil.
energi terbarukan masih belum secara umum dipakai. Itulah yang menghambat pemakaian tersebut menjadi sulit gitu dan kurang cepat seperti yang biasanya kita pakai. Apakah ada kelompok lain yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Jadi kelompok saya sudah menjelaskan, tapi saya belum memahami secara utuh. Jadi kami meminta kelompok Anda untuk menjelaskan video kampanyenya seperti apa. Terima kasih. Dijawab. Judul kampanyenya dari awal. Masa depan berseri, energi terbarukan membangun negeri. Target audiensnya masyarakat umum, membuat kebijakan, aktivitas lingkungan, dan generasi muda. Durasinya 1 sampai 2 menit. Tonnya inspiratif, positif, edukatif, sedikit mendesak. Ini konseptual dan narasinya. Pembukaan 0 sampai 15 detik. Peralihan masalah ke solusi dari 15 detik ke 45 detik. Manfaat dan dampak positifnya 45 detik sampai 90 detik. Dan ajakan bertindaknya 90 detik sampai menit akhir. Juga 2 menit ya. Teks di akhir layar biasanya sok kayak garis pagar, transisi energi. Nah, elemen tambahannya metode bosan teh, musik, transisi dari musik yang agak tegang, misalnya apa dari tegang, desain grafisnya, voice overnya, dan warnanya. Gimana? Silakan. Bagaimana peran video tersebut? Peran video tersebut atau peran video yang kami buat adalah untuk menjadi ajakan bagi orang-orang untuk menggunakan energi terbarukan, yaitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian kegiatan sudah selesai. Saatnya Bapak ngecek pengetahuan kalian, ngecek ketercapaian kalian tentang pembelajaran hari ini tentang energi terbarukan dan kaitannya dengan isu sosial lingkungan beserta kosakata bahasa Inggris dalam materi energi terbarukan. Oke, siap? Siap. Soalnya ada 3. Yang pertama ada bahasa Inggris. Oke. Yang pertama ada soal tentang bahasa Inggris, kaitannya dengan energi terbarukan. Yang kedua ada PKN, kaitannya sama isu sosial, isu lingkungan dan kolaborasi. Yang ketiga tentang IPA itu sendiri. Oke, siap?
Proyek ini akan melibatkan siswa, guru, komite, dan juga seorang ahli. Oke, ini kolaborasi di dalam di internal sesama guru atau multi pihak atau individu atau eksternal? Multi pihak. Kenapa disebut multi pihak? Karena selain guru-guru, komite juga ikut, juga perusahaan yang kami ya, terus. Ya, kalau bentuk teks yang selain surat itu biasanya di Jawa. Tapi jawabannya ada di sekitar ini. Yang ada di sini apa? Renewable energy. Renewable energy. Ya, ini apa? Jawabannya renewable energy. Dia option kedua. Ya. Jadi Baiklah anak-anakku sekalian, di akhir pelajaran kali ini kita siapkan diri untuk pelajaran selanjutnya. Tapi ada pesan dari Bapak. Pertama, untuk pertemuan yang akan datang kita akan mengerjakan proyek yang di nomor 5 ya. Itu ya dicatat ya. Persiapkan diri kalian, kita mengerjakan proyek tersebut. Dan minggu yang kemudian, siklus yang ketiga, kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kita di depan orang banyak atau di lingkungan sekolah kita ya. Itu yang dijadikan catatan. Ini Bapak pesan, semua yang sudah direncanakan kalian kerjakan, kemudian kita juga akan membantu kalian dengan kemampuan kita. Nah, akan ada dari kita udah belajar bahasa Inggris, tugas dari kalian kita setiap hari mencoba untuk berbicara bahasa Inggris. If you want to speak English, you should try to speak English with your friend about everything. Ya, are you ready? Dari Bapak, ya, yang kita lakukan hari ini hanya sebagian kecil saja kan? Ya, ini belum apa-apa, ya. Tetapi Bapak lihat, meskipun belum apa-apa, kalian sudah luar biasa. Oke, selanjutnya, Bapak berharap materi yang kita sampaikan, khususnya yang Bapak pelajari IPA-nya, yaitu energi terbarukan. Bapak harap suatu saat nanti di antara kalian itu ada yang menjadi insinyur, ya, kemudian pengusaha, ya, yang memang bisa berkolaborasi dengan tim-tim tertentu, atau dengan masyarakat, dengan pemerintah, atau dengan yang lainnya, sehingga apa yang kita rencanakan pembangunan energi terbarukan itu bisa terrealisasi. Ya, berharap ya ada yang bekerja di sana, ada yang fokus di pemerintah, di tokoh masyarakat ataupun di di perusahaan-perusahaan swasta. Oke, siap? Ya. Mudah-mudahan sampai itu semua. Itu saja mungkin dari kami. Ya mungkin nanti di pertemuan kedua kita akan bertemu lagi akan mengerjakan proyek yang sudah kalian rencanakan. Teguh. Ya, oke. Teguh. Ya. Terima kasih. Kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.